Assalamualaikum sahabat. Alhamdulillah, wasyukurillah, salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita mau podcast lagi dengan bintang tamu yang jelas udah beda gitu. Nah, kali ini kita mencoba mengundang sahabat saya, yaitu Haji Sefi, yang beliau sudah berprofesi sebagai lawyer, yang bergerak di bidang lawyer itu cukup lama. Beliau akan menceritakan latar belakang untuk menjadi seorang lawyer, terus begitu gimana supaya tetap di jalan Allah, itu di jalan Allah, kalau ya otomatis ala Rasulullah, sesuai dengan tema kita, berniaga di jalan ala Rasulullah gitu. Nah, untuk selanjutnya tanpa panjang lebar ya, apa kabar sahabat? Kita mulai sekarang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Masya Allah. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Udah lama ketemu nih. Oke, langsung aja ya, gitu ya. Oke. Jadi tadi sebagai pembuka tadi saya udah mencoba untuk memperkenalkan Sefi. Biar pada tahu nih, ini sahabat dekat nih ini orang gitu. Nah, bahwa profesinya sebagai itu, terus udah gitu kita tahu bahwa profesi lawyer itu cenderung nih, yang orang awam adalah lawyer memang membela gitu loh, membela. Cuma kadang-kadang yang orang awam lihat adalah membela yang berani bayar banyak. Itu yang kita orang awam tuh itu gitu. Nah, ada beberapa kasus yang tadinya dia lawyer si A nih, gitu kan, lawyer si A. Nah, kenyataannya si lawan kita ini berani bayar lebih dari yang si A ini, si B ini B ini. Nah, itu sehingga berpindah. Sedangkan informasi yang sudah kita berikan, data yang sudah kita berikan, dia tahu dong, otomatis kalah. Itu kalah. Nah, jadi terkesan jadi kita orang awam mempertebal kesan bahwa itu, ada mungkin Gisevi sering dengar bahwa lawyer is liar. Sering dengar gitu? Ya. Nah, itu makanya. Oke, kami pengen tahu nih, para sahabat juga di rumah pengen tahu, itu mau dimanapun berada ya, pengen tahu itu yang sebenarnya kayak gimana sih? Ya. Wah, ini pembahasan yang cukup menarik dan berat nih. Pak Haji Lutfi, alhamdulillah saya diundang di podcastnya Pak Haji Lutfi. Wah, ini suatu kehormatan buat Terima saya kasih. Pak Haji Lutfi. Udah cukup lama saya nggak diskusi, tapi beliau ini salah satu sahabat saya untuk bisa diskusi banyak hal ya berkaitan dengan agama. Beliau memang banyak saya bertanya dengan beliau, tapi tentunya ini tidak maksud saya menggurui Pak Haji, tapi kita diskusi Pak Haji. Diskusi kita santai. Sifatnya diskusi santai. Ya, seperti Pak Haji sampaikan tadi mengenai persoalan hukum di Indonesia, ya tentunya kita tidak bisa melihat secara general ya, bahwa hukum di Indonesia seperti itu. Artinya masih banyak orang-orang yang masih memiliki integritas. Pasti. Orang-orang punya idealisme untuk menjalankan amanah sesuai dengan profesinya. Apapun itu profesinya, buat pandangan saya kembali kepada individu masing-masing. Jadi seperti Pak Haji Lutfi sampaikan bahwa setiap orang pasti punya mindset masing-masing.
dan bagaimana orang tersebut bisa menjalankan profesi itu sesuai dengan amanah ya, seperti prinsip Rasulullah. Beliau kenal dengan Al-Amin, Ya, bagaimana amanah. beliau amanah, jujur, Jujur. dan bisa menjalankan itu dengan baik, dan itu bisa menjadi contoh buat Ya. inspirasi kita sebagai anak muda, bagaimana kita bisa mengikuti prinsip-prinsip Rasulullah dalam berniaga menjalankan profesi masing-masing, apapun itu profesinya. Ya tentunya itu kembali kepada individu masing-masing Dan niatan. Betul. Inama lu biniatan. betul. Oke. Itu yang paling penting ya, Ya. Pak Haji, bahwa niatan kita mau menjalankan profesi itu apakah mau di jalan Allah, apakah itu di jalan yang sesat. Oke. Nah, itu tinggal pilihan masing-masing individu untuk menjalankan profesi seperti Ya. itu. Jadi ya tentunya setiap orang punya pilihan dan harus memilih. Harus. Pilihan ada di hadapan kita, tinggal bagaimana kita memilih Milihnya. sesuai dengan hati nurani kita. Oke. Mungkin gitu Pak Haji yang Oke. menurut pandangan pribadi saya ya. Seperti itu dia tadi. Kalau teori pisau, Ya. kita beli pisau, itu kan kita beli pisau untuk apa? Untuk membunuh atau untuk memasak? Pilihan kan? Betul Tuh, sekali. Betul. Betul Pak Haji. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya, tentunya profesi sebagai lawyer ini memang menjadi suatu tantangan ya, Ya. buat saya pribadi, karena tentunya kita berhadapan dengan banyak orang dengan Ya. berbagai macam karakter, berbagai ya. macam kemauan. Ya. Ya, itu semua kita harus hadapi. Ya. Dan bagaimana kita bijak dalam Masya Allah. handlingnya, menangani sebuah persoalan hukum. Masya Allah. Gitu Pak Haji. Oke. Ya. Apa yang membuat Anda termotivasi untuk menjadi itu latar belakang untuk menjadi profesi sebagai lawyer? Ya, ini pertanyaan yang cukup mendasar ya menurut saya, karena kalau saya boleh bercerita, Boleh, saya silakan. Kalau saya ceritakan ini 1 hari 2 malam mungkin nggak selesai Pak. Singkat Pak Haji. aja lah. Tapi ini cerita yang betul-betul real yang pernah dihadapi. Jadi memang motivasi salah satu latar belakang mengapa saya mengambil jalur profesi ini itu karena saya sendiri pernah dan keluarga ya pernah bersentuhan dengan proses hukum. Jadi waktu itu cerita di era tahun 2000-an. Tahun 2000-an 99 2000. Jadi waktu itu saya tinggal di sebuah kota kecil. Waktu itu orang tua saya memang ada usaha kecil, ya usaha kecil merentalkan sebuah kendaraan. Oke, rental mobil ya? Rental mobil. Jadi waktu itu direntalkan lah dengan seseorang. Dalam jangka waktu berapa bulan. Setelah habis masa rentalnya itu, kita coba cari mobil kendaraan kita itu punya orang tua saya. Ternyata kendaraan itu dialihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kita. Digadaikan, dijual kepada pihak ketiga. Dan waktu itu kita karena kota kecil kita bisa melacak ya, kita bisa telusuri keberadaan kendaraan itu. Dijualnya itu berdasarkan apa? Waktu sehingga itu sampai dasarnya seingat saya dengan kwitansi. Masya Allah. Kwitansi, akhirnya kita coba bertanya kepada yang beli itu apa dasarnya, mereka tunjukkan bahwa kwitansi diketahui oleh kepala desa. Pada waktu itu kita menunjukkan bahwa kita punya BPKB. BPKB aslinya kita pegang. Dan akhirnya singkat cerita kita coba proses hukum. Waktu itu kita laporkan kepada pihak aparat berwajib
dan laporan tersebut waktu itu diterima, akhirnya kendaraan diamankan. Namun pihak ketiga ini merasa karena dia sudah mengeluarkan biaya, akhirnya dia gugat kita ke pengadilan. Di pengadilan waktu itu karena kami buta hukum waktu itu, yang Kalah. bersangkutan dimenangkan dengan dasar kwitansi. Waktu itu orang awam pun karena kita buta hukum waktu itu sampai kehilangan akal. Kita berpikir kok bisa seperti itu. Cukup tragis kejadian ini karena menyangkut bukan hanya kendaraan kita yang hilang, tapi Dunia hukum. seolah-olah kami ini sudah melepas hak kepemilikan, tapi BPKB masih kita miliki. Akhirnya putusan tersebut waktu itu memenangkan dan akhirnya kendaraan tersebut diambil dengan dasar putusan tersebut. Waktu itu saya ingat saya masih sekolah. Nah disitulah berangkat saya melihat. Disitulah saya melihat bahwa bersentuhan dengan hukum ini tidak mudah. Tidak mudah. Baik itu dari sisi biaya, baik itu dari sisi penanganan yang cukup panjang, pengetahuan. Akhirnya disitulah saya melihat bahwa jangan sampai kejadian ini berulang kembali kepada keluarga saya, orang-orang terdekat saya, teman-teman saya, maupun masyarakat umum. Karena begitu miris kejadian ini, akhirnya saya bertekad. Waktu itu saya masih ingat almarhum bapak saya berpesan bahwa jangan sampai kita menzolimi orang. Ya, keren. Karena waktu itu kami ini dalam posisi yang dizolimi. Ya. Karena dengan situasi yang tidak mengenakan, seolah-olah embusan isu kami ikut serta dengan orang yang kabur ini yang sudah menjual kepada pihak ketiga. Nah itu akhirnya kita ikuti proses hukum waktu itu dan alhamdulillah setelah saya kuliah saya coba berdiskusi dengan pakar-pakar hukum waktu itu terkait dengan kasus saya. Saya ingat waktu itu masih ingat dengan Prof. Bagirmanan, beliau ini salah satu hakim agung. Saya bertanya dengan sederhana, Profesor, pada saat seseorang masih memiliki BPKB sebuah kendaraan, apakah secara hukum masih memiliki? Jawabannya simpel, iya betul, masih memiliki. Terus saya tanya, tapi mengapa ada putusan pengadilan? Nah, itulah question waktu itu, pertanyaan yang nggak bisa terjawab. Akhirnya kita ikuti proses hukum sampai dengan pengadilan tinggi, sampai ke pengadilan Mahkamah Agung waktu itu ya, dan alhamdulillah karena Allah akhirnya karena itu hak kita kembalilah. Masya Allah. Kendaraan itu setelah hampir 9 tahun. Proses hukum waktu itu hampir 9 tahun, dan waktu itu alhamdulillah karena izin Allah saya diberikan kemudahan dari Allah. Saya sudah lulus kuliah, saya sudah langsung mengambil izin advokat, dan waktu itu saya sendiri yang maju mengurusnya di proses proses pengambilan kembali. Dan meskipun kondisi kendaraan sudah hancur. Dan satu hal yang saya masih ingat waktu itu, seharusnya dalam putusan itu karena kita sudah dirugikan, harusnya pihak yang awalnya tadi membeli dia harus bayar kerugian kepada kita. Tapi pesan orang tua saya waktu itu, almarhum bapak saya waktu itu berpesan bahwa kita jangan menjadi orang yang menzolimi orang. Jadi akhirnya waktu itu kalau secara hukum harusnya kita eksekusi. Kita sita rumahnya, dan pesan bapak saya, buat apa kita menzolimi orang? Kita jangan menjadi orang yang seperti mereka. Itu pesan makna yang dalam Pak Haji, yang sampai sekarang insya Allah menjadi inspirasi dalam saya menjalani profesi hukum ini. Oke. Pertanyaan saya nih, diawali dengan dendam boleh nggak? Kalau saya itu pertama, gue dendam nih, gue pengen begini nih, dendam dalam segi hukum ya, dalam arti itu karena gue nggak tahu gini itu
manusiawi Pak Haji. Manusiawi. Manusiawi Cakep. kita dalam beberapa penanganan kasus yang saya ketemu beberapa orang ya. Pada saat orang itu sudah dendam, orang sudah tidak berpikir lagi logika berapapun yang dia akan keluarkan biaya untuk mengurus suatu persoalan, itu kemungkinan besar akan disanggupi. Tapi menurut saya penyelesaian hukum itu bagaimana mencari win-win solution, win-win solution bagi kedua belah pihak agar tidak timbul dendam. Jadi tentunya pada saat kita berhubungan penanganan orang dengan karakter yang berbeda-beda, hal itu sering kami temui. Tapi tentu selalu kami memberikan advice ya, memberikan saran pendapat hukum. Pada saat ada win-win solusi untuk kita selesaikan secara baik, ya kenapa tidak diambil? Dibandingkan harus melalui proses hukum, hubungan menjadi tidak baik. Nah itu kurang banyak manfaatnya buat kebaikan kedua belah pihak. Oke, pertanyaannya lagi. Ada nggak di profesi lawyer itu yang free? Jadi apa itu namanya? Itu kalau di dunia advokat itu dikenal dengan pro bono. Pro bono. Ya, Oke, pro bono. Jadi secara undang-undang advokat itu memang advokat itu diwajibkan untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Seingat saya kalau tidak salah itu setahun itu 50 jam per tahun. Jadi kurang lebih ya tergantung dari masing-masing advokat tersebut bagaimana dia bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang dengan ekonomi yang kurang mampu ya. Dan itu pun kita insya Allah kita masih terus kita lakukan karena menurut kita profesi itu harus dijadikan sebagai ibadah. Keren. Ibadah bagaimana kita menjalankan, contoh kita sholat dimanatkan untuk 5 waktu. Jadi kita profesi pun juga bisa menargetkan dalam kita memberikan bantuan kepada masyarakat itu kita targetkan untuk di pribadi kita ya kurang lebih 5 sampai 10 kasus per tahun untuk kita memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Dan itu banyak sekali cerita kita dalam penanganan kasus yang seperti itu. Allah mudahkan. Allah mudahkan kita pada saat kita membantu seseorang di sini. Allah mudahkan. Ya tentu kita tidak menutup mata bahwa kita profesi pasti kita mengejar namanya pendapatan profit ya ke usaha dalam penanganan lawyer gitu ya. Tapi tentunya kita juga harus membagi itu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ini kan bagian dari kita menjalankan ibadah tadi itu. Ya tentunya Allah akan mudahkan pada saat kita membantu orang. Insya Allah seperti itu. Rumusan hidup dalam kita menjalankan profesi ini. Ya kita menggunakan rumus seperti itu. Allah mudahkan orang, kita mudahkan orang lain, Allah akan mudahkan urusan yang lain. Ya itu mudah-mudahan insya Allah menjadi inspirasi buat kita semua bahwa ya dalam kita menjalani sebuah profesi, lika-liku kesulitan itu pasti tentu ada. Tapi ingat Allah sudah mengatur itu di dalam Al-Quran. Seingat saya pada saat ada kesulitan Allah pasti akan mudahkan. Inamalu biniat sama Alam Nasro. Nah itu menurut saya itu jadi jadi setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah itulah menjadi bagian kita untuk menjalankan profesi ini Pak Haji. Kurang lebih begitu. Keren. Dinamika dalam kita menjalani profesi hukum Pak Haji. Kalau yang tema yang kita itu kan berniaga ala Rasulullah ya.
seperti sahabat tahu gitu bahwa ini podcast ini itu. Nah, menurut Gisevi itu sudah sesuai dengan ala Rasulullah belum? Ya tentunya memang di zaman Rasulullah profesi advokat mungkin belum ada ya Belum Pak Haji ya. ada. Nah tapi paling tidak menurut pandangan kita prinsip-prinsip yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Keren. itulah yang menjadi keren. patokan dan ukuran kita menjalankan profesi itu. Ya tentunya dengan adanya prinsip-prinsip itu sebagai reminder kita, pengingat bahwa misalnya terkait dengan kejujuran. Ya tentunya kita dalam penanganan profesi apapun harus yang terjadi pertama pegangan adalah kejujuran alami. Sebenarnya gini ya, Gisevi. Yang di zaman Rasulullah SAW itu sebenarnya sudah ada, cuma bentuknya bukan lawyer atau segala macam. Betul. Nah itu udah ada. Iya. Udah ada yang bidang yang nanganin hukum. Iya. Karena kayak seperti perjanjian Hudaibiyah gitu loh. Perjanjian Hudaibiyah itu kan hukum. Hukum yang melanggar siapa gitu itu hukum, makanya sudah ada sebenarnya. Sudah ada. Cuma bentuknya belum, ya itu dia. Ya belum sebagai advokat gitu ya. Belum namanya sebagai, belum itu. Ya, tapi belum, sudah. Iya. Para sahabat Nabi itu ada yang berprofesi sebagai itu loh bagian pengawasan hukum. Iya. Udah ada gitu. Betul. Jadi sumpama dia melanggar hukum ini tidak berlaku gini itu sudah ada. Termasuk beliau waktu hijrah juga ke Madinah gitu itu hukum udah berlaku tuh. Kayak rumah ini rumah siapa gitu kan. Ini rumah si A si ini. Nah, karena Rasul tidak mau zolim gitu kan. Nah dibayarin, harus bayar ini gitu loh. Masya Allah. Harus bayar gitu. Mereka mau ngasih, oh enggak bayar, ini bayar gitu loh. Itu banyak gitu. Ada beberapa kisah yang di Nabawi itu itu orang nggak mampu gitu loh. Itu orang nggak mampu secara finansial dibayar untuk perluasan itu. Padahal ya itu diatur dengan hukum. Betul. Hukum itu gitu loh. Jadi sebenarnya profesi itu sudah ada. Cuma mungkin namanya nggak ngerti. Betul. Mungkin di era modern seperti ini sekarang ini udah ada pembagiannya, sudah ada yang fungsi sebagai advokat, ada yang jadi jaksa, ada sebagai hakim. Ya mungkin ya hukum itu sudah ada sejak zaman Rasulullah sudah ada. Sudah ada. Cuma perbedaannya mungkin profesi sekarang ini sudah ada pembagiannya masing-masing, sudah ada yang berposisi sebagai hakim, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi penasihat hukum, dan begitu ya Pak Haji ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Waduh, banyak sekali nih pertanyaannya Pak Haji. Banyak, karena di sini para sahabat yang melihat podcast kita ini, kita pengen ngajak mereka nih, masuk ayo ke sini nih, lihat nih, kita punya narasumber yang luar biasa gitu loh. Kenapa nggak dipertanyakan nih? Ada pertanyaan segala macam gini nih. Salah satunya adalah ini saya mewakili mereka. Gimana tips untuk jadi seorang lawyer atau advokat di bidang advokat itu seperti? Jadi begini juga Pak Haji. Jadi sebelum tadi menjawab mengenai kiat-kiat, jadi biasanya kami itu dalam 1 tahun kami mengadakan konsultasi hukum gratis. Jadi tahun lalu alhamdulillah kami laksanakan dan antusias dari masyarakat sendiri cukup baik ya. Waktu itu ada beberapa case yang mereka konsultasikan mengenai persoalan keluarga, mengenai persoalan tanah dan persoalan-persoalan lainnya. Dan ini bagian dari kita seperti pertanyaan Pak Haji tadi bahwa bagaimana kita kiat-kiat sebagai profesi pengacara ini bisa juga berkontribusi kepada masyarakat. Karena tentu apa yang menjadi kerisauan masyarakat terkadang mereka
sudah melihat kalau saya lapor kepada pihak penegak hukum bagaimana caranya, itu mereka kadang bingung. Ya, jadi ya tentunya dengan edukasi kita secara hukum, Ya. pendampingan secara Ya. hukum. Ya. Jadi mereka mungkin karena kita pendekatan lebih pendekatan seperti ngobrol biasa, Ya. apa kendalanya, mereka akan lebih terbuka. Ya. Sehingga paling kita memberikan saran, Ya. harusnya begini, penyelesaian begini, kalau bisa dimusyawarahkan, kalau tidak bisa ya jalur hukum yang Oke. kita Ya. berikan saran dan pendapat hukum. Nah, ini pertanyaan yang cukup sulit nih untuk saya jawab. Bagaimana kiat-kiat menjadi, ya tentunya kembali kepada latar belakang seseorang. Kalau seperti saya tadi, kenapa saya Itu dia kan ada kasus itu, mobil itu. Iya, karena saya ada historik, Ya. histori Ya. mengapa saya mengambil jalur Jalur itu. hukum. Ya tentunya buat sahabat-sahabat yang ingin mengambil cita-cita menjadi profesi hukum, tentunya diawali dengan niat. Masya Kembali ke Allah. niat, seperti Pak Haji tadi, niat kita mau menjadi profesi Apapun. hukum apa. Jadi awal itu harus dengan niat. Nama lu biniat. Betul. Karena kita kalau Segala hanya sesuatu melihat, juga. wah niat saya mau jadi lawyer karena mau kaya. Ya. Karena banyak sekali yang melihat, wah lawyer ini enak, mobilnya mewah-mewah, rumahnya mewah-mewah. Iya. Tapi kan mungkin perlu juga melihat Ada nggak yang perjuangan. begini Ya, gitu? ada yang begini, ada yang kaki ya. Iya. Itu semua kan tergantung niat. Iya. Niat kita mau jadi apa? Iya. Mau jadi profesi lawyer karena mau kaya. Masya Allah. Ya tentunya Gak kembali salah lagi. nih itu Bu, gak salah kita ngundang dia. Kembali lagi Pak Haji, bahwa ya rezeki sudah ada ya Ya ngatur. ngatur. Masya Allah. Jadi kalau kita niatnya hanya untuk kaya, kalau Allah tidak izinkan kita kaya, apakah kita nantinya akan jadinya? Nah ini, mohon maaf, ini masalah izinkan tidak itu ya. Segala sesuatu yang ada di dunia itu pasti izin Allah. Betul. Pasti izin Allah. Mau berbuat jahat, mau berbuat baik, itu pasti izin Allah. Betul Pak Haji. Cuma yang membedakan adalah diridhoi Allah dan atau tidak. Betul Gitu. sekali. Betul. Jadi kembali ke satu, kiatnya niat. Nah, Kalau kita mau jadi kaya, ya belum tentu juga semua ibaratnya menjadi lawyer itu akan kaya. Itu Iya. satu. Dan semua profesi pun sama. iya. Dokter pun juga mungkin sama ya. Mungkin yang Iya. lain-lain juga bukan tidak masuk membandingkan, tapi kembali lagi bahwa niat kita ingin Ibadah lah. menjadi, ya, niat kita ingin menjadi profesi apapun, ya insya Allah niatnya ibadah. Masya Allah. Ya itu yang mungkin Oke. menurut saya kiat yang pertama, pondasi awal. Oke. Ya kiat yang kedua ya memang harus belajar. Oke. Karena tanpa ada kita belajar, tanpa kita menempuh sekolah yang sesuai dengan profesi kita, mulai dari sekolah S1 Apapun lah. apapun itu, ya Niat. tentunya kita harus niat, yang harus ikhtiar. Ya. Ikhtiar seperti Iya. apa? Ya harus Ikhtiar, kita belajar. Niat harus dibarengin dengan ikhtiar. betul, ikhtiar. Oke. Ikhtiar salah satunya ya kita harus bagaimana meningkatkan kemampuan kita, menambah skill kita, pengetahuan kita, Oke. pengalaman kita. Maaf, Gisevi, waktu nih. Oh iya. Waduh, ini saya hampir lupa Pak Haji. Masya Allah, keren Karena kalau banget. kita Kita mengupas ngobrol keren banget. Itu tadi. ini salah satu SKS ini Pak Haji. Kalau di sekolah ini ibaratnya satu SKS ini. Masih ada berapa SKS ini? Itu jadi alhamdulillah kita mohon maaf ya karena Siap. durasi itu. Jadi kesimpulannya adalah kita sekarang dalam episode ini sama sekali tidak salah orang untuk menempatkan ini karena kita tahu ada beberapa profesi yang riskan di situ. Riskan dalam arti sesuai nggak dengan tema kita, berniaga ala Rasulullah SAW. Nah, alhamdulillah kita terjawab dengan ini. Beliau Alhamdulillah, cukup Pak Haji. cukup mewakili itu, gitu. Jadi
Sekali lagi terima kasih Haji Sefi Alhamdulillah Pak Haji, saya telah sudah diundang. datang. Kita tuh luar biasa ini. Kita memang butuh narasumber seperti Haji Sefi ini Insya ya. Allah Pak Haji. Ini Siap. salah satu sahabat saya nih gitu. Oke. Alhamdulillah Terima Pak kasih Haji. ya. Terima Terima kasih kasih Pak ya Haji. Allah. Kita ketemu lagi, kita ngobrol Insya lagi Allah, ya. insya Allah. Yang sisanya beberapa SKS Ya, tadi ya. situ. Oke, sahabat, untuk episode sekarang kita akhiri dengan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.